Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan pelajaran BK pada hari ini dengan Ibu Nelly. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi bimbingan layanan dan konseling yang berjudul Peta Pikiran atau Mind Mapping. Materi ini merupakan layanan dasar bidang layanan belajar. Adapun fungsi layanannya adalah sebagai bentuk pemahaman. Tujuan layanan yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah yang pertama, agar siswa peserta didik semua dapat memahami tentang mind mapping ataupun peta pikiran. Kemudian yang kedua, memahami tentang peta pikiran, manfaatnya. Dan ketiga, memahami cara menyusun ataupun membuat mind mapping tersebut ataupun peta pikiran ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas waktu yang diberikan untuk kita berdoa, memanjatkan kepada Yang Maha Kuasa agar kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala urusan kita. Untuk itu, Ibu Nelly juga mengingatkan kepada kalian, bagi yang belum absen, silakan kalian absen terlebih dahulu melalui link yang sudah Ibu Nelly kirim. Baiklah anak-anak, kita akan masuk kepada materi kita tentang peta pikiran ataupun mind mapping ini. Kita masuk pada pengertian dari peta pikiran. Nah, apa yang dimaksud dengan peta pikiran ini? Ya, peta pikiran ini adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Nah, peta pikiran ini mengembangkan cara berpikir secara lebih kreatif. Pada dasarnya, peta pikiran ini sama juga dengan kita membuat kesimpulan ataupun membuat rangkuman, ya, membuat rangkuman. Namun berbeda dengan rangkuman yang biasa kita buat. Karena pada peta pikiran ini rangkuman yang kita buat, kita memberikan sebuah bentuk, sebuah bentuk atau dengan istilahnya peta, ya. Jadi bentuk itu bisa bermacam-macam, bisa berupa ukuran, bisa bulat, ya, ataupun bisa petak bentuknya, ataupun bisa persegi, ya terserah kalian. Karena pada dasarnya peta pikiran ini adalah suatu teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual, ya. Visual artinya mata kita melihatnya. Dengan bentuk-bentuk yang kita buat tadi membuat mata kita itu menjadi senang, menjadi suka untuk membaca ringkasan-ringkasan yang kita buat tersebut. Dan kemudian ringkasan tersebut setelah kita petakan, kita buat dalam sebuah lingkaran ataupun dalam persegi, kemudian kita beri tanda panah dan sebagainya. Peta tersebut kita warnai, ya, dan kita warnai sehingga akan menjadi sangat menarik oleh mata, ya, mata kita melihatnya lebih menarik, dan ini akan bisa membantu otak kita untuk lebih berkonsentrasi. Dari pengertian yang telah Bu Nelly sampaikan tadi tentang peta pikiran atau mind mapping, sehingga kita bisa melihat ternyata manfaat membuat peta pikiran itu ada berbagai macam manfaatnya.
Yang pertama adalah untuk membantu otak berkonsentrasi, seperti yang Ibu Nelly jelaskan pada pengertiannya. Karena peta pikiran ini ataupun mind mapping ini adalah sebuah bentuk pemanfaatan keseluruhan otak kita dengan menggunakan citra visual, ya. Artinya mata kita melihatnya bagus gambar tersebut, ya, maka kita akan semangat untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua, memungkinkan esensi materi menjadi jelas karena kita sudah memetakannya dari materi yang sudah disampaikan oleh guru. Kita cari bagian-bagian yang pentingnya dari materi tersebut. Nah, bagian penting itulah kemudian kita letakkan pada peta-petanya, ya. Pada peta-peta yang kita buat itu, kita tulis bagian-bagian penting itu di dalam peta tersebut, dan kemudian kita lingkari, kita kasih tanda, dan kita warnai, sehingga kita akan mengingat bagian penting dari materi tersebut. Kemudian lebih jelas urutan dan informasinya. Nih, ya, lebih jelas urutan dan informasinya. Karena membuat peta ini memang harus terarah. Jadi mana yang lebih didahulukan? Misalnya didahulukan adalah tentang judulnya dulu, ya, judul dari materi tersebut. Nah, kemudian dari judul tersebut apa yang penting dari materi tersebut, ya. Bagian penting yang pertama, bagian penting yang kedua, bagian yang penting yang ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi secara berurutan. Kemudian membuat sambungan dan ide-ide mudah diingat, jelas, karena sambungan tersebut berurutan bagian-bagian yang terpenting itu kita tata secara berurutan. Yang kelima, meningkatkan daya ingat kita menjadi lebih lama, karena mata kita suka melihat bentuk mind mapping tersebut ataupun peta pikiran, sehingga kita menjadi lebih lebih tertarik membaca peta pikiran yang sudah kita buat. Nah, yang keenam, meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar dengan membuat bagian yang penting-pentingnya, ya, kita kasih tanda, kita kasih warna, kita kasih bentuk yang menarik. Kita akan menjadi yakin bahwa aku ingat dengan materi yang pernah dipelajari oleh guru, yang pernah aku buat dalam sebuah peta pikiran ataupun ke dalam sebuah ringkasan dalam bentuk peta pikiran. Jadi secara garis besarnya, peta pikiran ini atau mind mapping ini mengajak siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara kreatif atau membangun pengetahuan kita secara kreatif, membantu siswa dalam memahami, mengorganisasikan, dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajarnya secara kreatif dan atraktif. Nah, kemudian kira-kira bagaimana ya cara menyusun mind mapping tersebut atau peta pikiran ini? Nah, cara menyusun atau membuat peta pikiran, yang pertama, di tengah kertas, ini contohnya misalnya ini kertas, ya, ini lembar kertas. Di tengah kertas tersebut kita buat sebuah lingkaran dengan gagasan utama ataupun topik. Nah, Bu Neri contohkan, hari ini Bu Neri menjelaskan tentang peta pikiran, sehingga topik di tengah yang Bu Neri letakkan adalah tentang peta pikiran, ya, peta pikiran. Kemudian terserah di tengah ini mau bentuk bulat atau mau bentuk peta juga boleh, ya, atau persegi. Nah, Bu Nelly kemudian buat dalam bentuk bulat. Nah, di tengah ini, ya. Kemudian
tambahkan cabang. Artinya ada dari bagian ini kita tambahkan cabang. Cabang yang pertama 1. Ya, Bu, apa di yang pertama, bagian apa yang penting dari materi peta pikiran ini? Ya, misalnya hari ini kita membahas tentang pengertiannya ya. Berarti kita buat di sini pengertian. Ya. Bu, ini kombinasikan bentuknya ketat. Nah, cabang ini sebagai tanda anak panah. Nah, apa pengertiannya? Pengertian dari peta pikiran ya seperti yang sudah Bu Nini jelaskan tadi. Bagian pentingnya kita tulis di sini 1 ya. Peta pikiran itu adalah misalnya kegiatan berpikir ya. Tulis di sini kegiatan berpikir misalnya ya. Nah, kemudian kedua, bagian penting kita buat lagi tanda panahnya. Iya, tanda panahnya kita buat. Apa bagian penting dari materi ini? Mbak Bu Nini tadi menjelaskan tentang manfaat, sehingga kita tulis manfaat. Nah, manfaat ini karena kecil kertasnya ya. Kalau kalian nanti di rumah buat yang bagus ya. Ini karena kecil. Nah, manfaat. Nah, selain manfaat ada bagian pentingnya lagi. Apa tadi? Yaitu maaf ya, boleh dihapus dulu. Dan pentingnya adalah cara membuatnya. Cara membuat mind mapping. Cara membuatnya kalian jelaskan di sini ada berapa cara. 1, misalnya 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya. Nah, manfaatnya apa? Di sini kalian tuliskan manfaatnya 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Nah, setelah kita buat tadi, ya, kemudian kita gunakan huruf besar ya, supaya lebih jelas. Gunakan huruf besar dan kita kasih garis bawah supaya kita tahu bahwa itu adalah bagian yang penting. Nah, kemudian juga gunakan huruf yang besar, kemudian tambahkan simbol seperti ini ya. Nah, ini tambah tanda panah, ini simbol ya. Nah, kemudian bagian penting ini supaya lebih menarik bisa kalian warnai, bisa kalian kasih warna. Misalnya bagian pertama tentang pengertian akan ibunya dikasih warna kuning misalnya ya, ini bagian dari pengertian. Oke, nah kemudian di manfaatnya ibunya dikasih tanda, mungkin warna ini, kasih warna ya, dikasih warna. Nanti terserah kalian nanti di rumah mau memberinya warna apa ya, terserah kalian. Kemudian untuk yang di tengahnya mungkin bunya dia akan kasih warna merah, biar lebih cantik lagi. Nah, kita pikirannya. Ya. Kalau kalian di rumah buat yang lebih bagus ya, jangan kayak Bu Nelly ini, mungkin kurang bagus, tapi kalian nanti di rumah silakan buat sebagus-bagusnya, diwarnai sesuai dengan selera kalian. Nah ya, nah kemudian cara membuat mungkin nanti akan Bu Nelly dikasih warna. Nah, ini sini cara membuatnya.
Nih judulnya. Jadi hari ini Bu Neli sudah membuat ringkasan atau sudah membuat peta pikiran dengan bentuk yang sangat sederhana sekali seperti ini ya. Di rumah silakan kalian buat peta pikiran ataupun membuat ringkasan dalam bentuk peta pikiran yang semenarik mungkin. Ingat, kasih tanda panah, kemudian yang pertama adalah dilingkari di tengah-tengah ya, tengah-tengah, dalam tengah-tengah, kemudian kalian lingkari, kasih warna, kemudian bagian pentingnya kalian kasih tanda, misalnya bagian penting nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, isi bagian penting itu tentang pengertian apa? Ini kalian tulis di sini ya. Kemudian manfaatnya apa? Bagian penting dan manfaat kalian tulis di sini. Silakan tulis di sini. Ini karena Bu Neli kecil tempatnya tidak cukup ya. Nah, nanti kalian di rumah silakan buat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Jadi mohon maaf ini mungkin hasilnya kurang cantik ya, tapi harapan Ibu di rumah kalian pasti akan lebih membuatnya lebih bagus dan lebih menarik sehingga mata kalian lebih senang, lebih suka untuk membaca kembali materi-materi apa yang sudah disampaikan oleh guru. Anak-anak, kalian sudah melihat bagaimana cara membuat ataupun menyusun mind mapping. Di sini Bu Neli tuliskan kembali ya cara menyusun peta pikiran atau mind mapping. Yang pertama, di tengah kertas ya, buatlah lingkaran diisi dengan gagasan utama atau judul ataupun tema. Sudah kita buat tadi ya, di tengah-tengah kertas ya, dilingkari atau dibuat bentuk persegi 4, terserah kalian ya, tentang judul dari materi tersebut ataupun temanya. Nah, setelah itu tambahkan cabang dari bagian penting tadi yang pertama dari lingkaran tersebut. Kita tambahkan cabangnya. Untuk tiap kata kunci kita gunakan kata kuncinya ya. Tiap kata kunci gunakan pensil warna-warni. Tadi sudah kita gunakan warna-warni ya. Nomor 1 bagian 1 sudah kita warna, bagian 2 kita warna ya, warna berbeda ya, sehingga kita tahu bahwa dengan warna berbeda berarti menunjukkan bahwa itu bagian-bagian yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, tulislah kata kunci untuk tiap cabang. Tadi sudah kita tulis ya kata kuncinya, dari pengertian, dari manfaat, kemudian dari cara. Ya, untuk pelajaran yang lain nanti kalian sesuaikan dengan mata pelajaran apa yang akan kalian buat peta pikiran ini. Yang keempat, tambahkan simbol ataupun ilustrasinya ya. Simbol atau ilustrasi seperti tadi Bu Neli kasih tanda panah ya. Nah, itu sama juga dengan simbolnya. Kelima, gunakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya. Tadi kan kita coba buat semua pakai huruf besar ya. Nah, kemudian 6, tulislah gagasan penting dengan huruf yang lebih besar. Sudah kita lakukan tadi ya. Dan garis bawahi kata penting. Sudah ya, tadi kita garis bawahi. Dan bersikaplah kreatif dan berani menggunakan warna-warni agar lebih menarik. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara menyusun ataupun membuat peta pikiran. Nah, ini Bu Neli perlihatkan contoh-contoh peta pikiran yang Bu Neli dapatkan. Nah, ini bentuknya boleh seperti ini ya. Jadi di tengah-tengah ini ya, boleh seperti ini. Nanti kalian membuat, terserah ini modelnya berbeda ya. Modelnya ada tanda panahnya ya, dengan model seperti ini, atau bisa juga dalam bentuk bentuk pohon. Dalam bentuk pohon. Bagian yang batangnya ini ya, batang pohon itu adalah merupakan bagian bagian penting yang pertamanya. Topik ataupun judulnya di bagian tengah sini. Kemudian ada cabang
cabang itu dalam bentuk daun-daun yang dibuat itu sebagai bentuk bagian-bagian penting dari materi-materi tersebut. Nah, bisa juga bentuk seperti ini ya. Nah, nih bentuk cabangnya, bentuk persegi 4 ya, dengan tanda panah. Nah, seperti ini boleh juga ya. Ini lebih bagus juga, lebih rapi. Bisa kalian bentuknya seperti ini, terserah kalian ya. Boleh juga bentuknya seperti ini ya, seperti telur bulat ya. Nah, bagian tengahnya ini adalah bagian yang pentingnya. Kemudian bagian pertama isi dari judul tersebut ya. Kemudian bagian penting kedua, bagian penting ketiga, di sini keempat, kelima. Nah, kemudian setiap bagian penting tersebut diwarnai yang berbeda sehingga kalian tahu bahwa itu adalah merupakan bagian-bagian penting yang mempunyai fungsi dan makna yang berbeda-beda juga. Nah, itulah ya contoh-contoh bentuk mind mapping yang bisa kalian gunakan ataupun peta pikiran yang bisa kalian gunakan saat kalian membuat ringkasan pada pelajaran-pelajaran apapun ya. Pelajaran apapun kalian jika ingin membuat ringkasan boleh bentuknya seperti ini. Ini untuk catatan kalian ya, catatan kalian supaya kalian bisa memahaminya, lebih mudah mengingatnya ya. Kemudian kalian lebih nyaman untuk menghafalnya. Yang tadi penjelasan dari Ibu tentang peta pikiran ataupun mind mapping. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa nantinya kalian terapkan untuk kegiatan pembelajaran kalian ya. Informasi-informasi apa yang kalian baca, informasi apa yang kalian dengar bisa kalian petakan ya. Kemudian mungkin kalian mau presentasi di kelas bisa buat peta pikiran dulu ya, dan bisa kalian petakan aneka aktivitas belajar lainnya baik yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun hasil belajar kalian. Untuk itu penjelasan Ibu cukup pada hari ini, dan tugas kalian adalah membuat peta pikiran. Terserah mata pelajaran apa saja boleh, buatlah yang sebagus mungkin, secantik mungkin dengan model dan kreativitas kalian. Kirimkan melalui WhatsApp Ibu. Terima kasih. Dan sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat sore, sampai ketemu minggu depan.